Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang senantiasa kami taati Sayyidina wa muallimina wa ustadina wa murabbi ruhina Abah Jombang beserta keluarga. Yang saya hormati Bunyai Yakub Husain beserta keluarga, para kiai, para ibu nyai, ikhwan akhwat Thariqah Sadriyah Alam Mas'udiyah yang dirahmati oleh Allah. Marilah pada malam hari ini kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita, yang telah menghadirkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya kepada kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taqsa'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi biman yasha wa may yudlilillah fama lahu min had. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman sarahallah. Afaman, maka apakah orang yang sarahallahu, Allah telah dilapangkan, Allah telah melapangkan sadrahu, hatinya, dadanya, lil islami, untuk menerima Islam. Fahuwa, lalu dia ala nurim min rabbih, hidup di atas naungan cahaya atau petunjuk min rabbih, dari Tuhannya. Sama dengan orang yang lil qasiyati qulubuhum, bagi yang telah membatu atau tidak bisa menerima qulubuhum, hatinya, min dzikrillahi, dari mengingat Allah. Ulaika, mereka itu, fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan mubinun, yang nyata. Ikhwan akhwat Thariqah Sadriyah Al-Mas'udiyah rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita yang pertama, yaitu Allah membuat perumpamaan dua orang. Yang satu yaitu orang yang diberi petunjuk oleh Allah, sehingga Allah melapangkan dadanya untuk menerima ajaran Islam, untuk menerima petunjuk Islam, untuk menerima aturan Islam. Yaitulah orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Hadirin rahimakumullah, ayat niki disandingaken dengan apa podo, apa sama jika ada orang yang dadanya dilapangkan oleh Allah untuk menerima ajaran-ajaran Allah,
untuk menerima aturan-aturan Allah, untuk menerima petunjuk-petunjuk yang datangnya dari Allah, dengan orang yang lil qasiyati qulubuhum, yaitu orang yang hatinya keras min dzikrillahi, dari mengingat Allah. Maka jawabannya adalah pasti tidak. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam ayat ini Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, apa itu nurum min rabbi? Cahaya ilahi itu apa? Cahaya dari Tuhan itu apa? Nabi ditanya seperti itu oleh sahabat. Kemudian dijawab oleh Nabi. Nabi bersabda, seseorang jika mendapatkan cahaya atau dimasuki dadanya kemasukan cahaya dari Tuhannya, maka dadanya menjadi lapang dan hatinya menjadi tenang. Nabi mengatakan demikian. Berarti itu sudah menjadi ciri. Kalau Nabi ditanya oleh sahabat, apa itu nurun min rabbi? Cahaya dari Tuhan itu jika masuk ke dalam dada seseorang, maka dada seseorang itu menjadi lapang dan dia merasa tenang hatinya. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, aktivitasnya atau amaliyahnya adalah akan selalu ingat kepada kampung akhirat, yaitu darul khulud, dan dia tidak disibukkan dengan cinta dunia, dengan aktivitas-aktivitas dunia. Kemudian Nabi juga terus melanjutkan, dan dia mempersiapkan bekalnya mati sebelum datang kematian. Dari ayat ini berarti kita bisa meraba diri kita sendiri. Apakah kita hari ini sudah termasuk orang yang mendapatkan cahaya dari Allah atau belum? Makanya ora usah noleh koncone, ndak usah melihat orang lain. Kita pegang dada kita sendiri saja. Sebab Nabi memberi isyarah, ciri khas orang yang jika cahaya Allah sudah masuk ke dalam dadanya, satu, dadanya lapang. Yang kedua, dia merasa tenang batinnya. Sebab tidak ada ketenangan itu datangnya dari dunia, tidak ada. Dalam surat Al-Fatih Allah mengatakan, huwallazi anzala sakinata ala qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Huwa, dia Allah, alladzi zat yang anzala, dia menurunkan as-sakinata, ketenangan. Berarti ketenangan itu bukan berasal dari mempunyai anak yang ganteng-ganteng, bukan berasal dari punya istri yang cantik, bukan berasal dari punya harta yang banyak. Ketenangan itu murni pemberian dari Allah, bukan dari dunia. Makanya kalau hari ini kita masih sumpek karena menghadapi ujian di dunia hari ini, mungkin ada yang ekonominya susah, mungkin ada yang belum nikah, mungkin anak sing dimoi bojone sak sembarang kalir. Itu kalau seandainya kita merasa sumpek dan lain sebagainya, itu berarti dada kita masih belum kemasukan cahaya yang datangnya dari Allah. Sebab orang yang diberi cahaya oleh Allah dalam keadaan apapun, hatinya akan tetap merasa lapang dalam menjalankan aturan-aturan Allah. Hatinya akan tetap merasa tenang bersama Allah. Ini sudah menjadi ciri khas, sehingga aktivitasnya, perbuatannya, amaliyahnya akan selalu yang dipikirkan adalah darul khulud, yaitu akhirat. Sementara dia tidak disibukkan dengan keurusan dunia alias cinta dunia.
Aktivitas yang akan selalu mempersiapkan bekal-bekal yang bisa kita gunakan untuk menghadapi kematian sebelum mati itu datang, sebelum ajal itu mudah-mudahan kedatangan kita malam ini di majelis ini sebagai sebuah tanda pemberian yang diberikan Allah kepada kita. Karena malam ini kita berkumpul di sini, ini juga perkara satu urusan ilmu. Ketika seseorang berkumpul di dalam majelis ilmu, Allah pasti akan menurunkan rahmat, menurunkan sakinah, menurunkan ridhonya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan yang kemarin-kemarin belum ngaji datang ke sini ngaji, akhirnya sumpeknya dihilangkan semuanya oleh Allah. Allahumma amin. Yang kemarin sumpek mikiri utang dibikin oleh Allah tenang, yakin kalau bisa ditolong oleh Allah jika kita tobat. Kaya utangnya wakil bodoh ini. Jadi itulah nurun mir rabbi. Jika ada cahaya yang datangnya dari Allah, maka dada kita akan merasa lapang. Kalau tadi sore disampaikan oleh Hadratus Syekh, cahayanya Allah yaitu ilmunya Allah. Cahayanya Allah yaitu ilmunya Allah. Cahayanya Allah ada yang mengatakan itu Al-Quran. Mudah-mudahan insya Allah ini beribu makna. Bisa berarti ilmu, bisa berarti Al-Quran, bisa berarti perintah-perintah larangan Allah dan semuanya. Hadirin rahimakumullah. Sebab lapangnya dada ketika kita memperoleh cahaya yang datangnya dari Allah, itu juga sebagai bukti kalau Allah memberikan petunjuk kepada kita. Allahumma. Sebab dalam surat Al-An'am Allah itu berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu." Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki, faman yuridillahu ayyahdiyahu, untuk memberi petunjuk kepada dia, yasrah sadrahu lil Islam, maka dadanya akan dijadikan lapang menerima perintah-perintahnya Allah. Makanya sholat kita, puasa kita datang ke pengajian, kita memperbanyak amal kebaikan, itu sebenarnya menjadi tolak ukur apakah kita terpaksa atau kita berlapang dada dalam menjalaninya. Kalau sholat kita masih terpaksa, berarti kita belum lapang dadanya, berarti itu masih sedikit cahaya yang masuk di dalam dada kita. Makanya kita tingkatkan, kita mohon kepada Allah. Nabi saja dalam doanya beliau mengatakan, ya Allah, Allahumma ja'alni mataku cahaya, bercahaya, mulutku juga bercahaya, telingaku bercahaya, tanganku bercahaya, kakiku bercahaya. Mudah-mudahan kita diberi cahaya yang datangnya dari Allah. Amin. Sementara dalam surat Al-An'am yang dijadikan tolak ukur oleh Allah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah disesatkan Allah. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikon. Allah menjadikan dadanya itu merasa sempit kharajan ka'annama, melapang dadanya itu merasa sempit, sesak lagi sempit. Jadi lek nglakoni salat niku abot banget. Mau berangkat salat berat, apalagi puasa, apalagi zakat, berangkat haji berat, pokoknya berangkat ngaji berat. Tapi lek berangkat rekreasi WCI, ini ingat loh nggih, pakemnya Allah. Barang siapa yang dadanya dilapangkan, berarti itu tanda seseorang mendapatkan petunjuk yang datangnya dari Allah.
dilapangkan untuk menjalankan aturan-aturan Allah, dilapangkan untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Sedangkan ketika seseorang dikehendaki oleh Allah disesatkan, itu ciri khasnya dia akan merasa berat, sholat berat, ngaji berat, zakat berat, puasa berat, merasa pokoknya berat sekali, bahkan sering ditinggalkan. Dia masih memilih kehidupan dunianya, dia masih memilih mengikuti hawa nafsunya, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah. Itu kalau kita melihat buat usah ngenas tiang, kita tidak usah mengolok tiang. Cuma kita tahu kalau ada tanda-tanda seseorang yang seperti itu jika menghinggap kepada kita, berarti kita itu oleh Allah dikehendaki tidak diberi petunjuk. Naudzubillah. Makanya kita memohon petunjuk yang datangnya dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Hadirin rahimakumullah. Ini tadi adalah gambaran orang yang dibukakan dadanya oleh Allah. Makanya sekali lagi, kalau hari ini setan memberikan kabar ke kita, jika panjenengan hari ini kondisinya melarat, biasanya setan akan membisik-bisikkan, yang bikin hatiku tenang adalah jika aku punya uang yang banyak dan harta yang banyak. Keliru. Yang membuatku yang masih muda-muda, yang SMA, yang kuliah, yang belum nikah, yang membuatku tenang jika aku punya istri yang cantik. Keliru. Sebab as-sakinah, ketenangan, itu pemberian dari Allah. Itu adalah cahaya Allah. Jika kita tidak mau mengikuti apa-apa yang diinstruksikan Allah di dalam Al-Quran, otomatis meskipun sampai wis bojone ayu, hartanya banyak, tetap sumpek, tetap sempit. Apalagi kaya, istrinya cantik, anaknya sukses-sukses, tapi tidak mau mengikuti aturan Allah. Dalam surat Toha Allah berfirman, "Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongkan." Sebenarnya yang menyebabkan kita sumpek itu bukan karena harta, bukan karena kedudukan, dan bukan karena dunia. Yang menyebabkan kita dijadikan sumpek batin kita oleh Allah karena a'rada 'an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, fa inna, maka sungguh lahu bagi dia ma'isyatan dongkan, kehidupan yang sumpek, sempit. Ini mudah-mudahan ini jadikan ayat ini, kalau bisa kita jadikan terus, kita ingat, kita hafal. Sumpeknya kita bukan karena Allah kejam, bukan karena apa, tapi pasti karena kemaksiatan kita. Karena kita terlalu banyak melanggar aturan-aturan Allah, sehingga meskipun mempunyai harta benda yang banyak dan lain sebagainya, ternyata hati kita masih sumpek terus. Mudah-mudahan kita dibimbing Allah. Amin. Fawailun, maka kecelakaan, lil qasiyati, bagi orang yang keras hatinya. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Al-Quran penggambaran hati yang keras itu adalah hatinya orang yang kafir. Sehingga Allah mengumpamakan atau mencontohkan, mengibaratkan orang kafir itu adalah summum bukmun umyun. Summum tuli, bukmun buta, umyun bisu. Fahum la yaqilun, maka mereka tidak memiliki akal. Itu kalau kita mau mengamati ayat tersebut. Penyebabnya orang kafir adalah tuli, bukan karena telinganya nggak mendengar, nggak bisa mendengar, tidak. Digambarkan seperti orang yang tuli karena telinganya tidak pernah digunakan, jarang sekali digunakan untuk mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan perintah-perintah larangan Allah, mendengarkan pengajian-pengajian, mendengarkan majelis ilmu. Sebab apa? Sebab kalau kita mengamati
Coba diberi sama namati. Kalau yakin panjenengan punya anak kecil nggih. Bayi itu kan kecil sama sekali nggak paham, nggak ngerti sama sekali apa-apa nggih. Nul, nggak ngerti sama sekali. Bapak nggak ngerti, ibu nggak ngerti, makanan apa nggak ngerti. Pengetahuan pertama yang dijadikan oleh Allah setelah yakhruju min butuni ummatikum la ya'lamuna syai'an, ketika kita keluar dari perut ibu kita tidak mengetahui apa-apa, kemudian Allah menjadikan telinga. Setelah menjadikan telinga, menjadikan mata, kemudian menjadikan hati. Sebenarnya seluruh informasi yang hari ini kita terima itu adalah akan selalu masuk melalui telinga dan mata kita. Makanya ketika orang kafir disifati orang yang tuli dan bisu, itu dikarenakan diberi telinga tidak digunakan yang semestinya, diberi mata tidak digunakan yang semestinya yang diperintahkan Allah, sehingga menjadikan dia bisu. Bisu itu ibaratnya bukan orang yang nggak bisa ngomong, tapi yang keluar dari mulutnya nggak ada sama sekali yang bermanfaat, karena yang didengar juga nggak ada yang bermanfaat. Kalau yang sering didengar pencak-pencuk, yang keluar dari mulut ya pencak-pencuk. Lek ngoten to nggih. Nggih. Coba anak kecil yang nggak tahu miso kumpul kali wong sing misuan, niku mengke lek pinter miso. Nggih to? Seandainya pun kula kali Gusti Allah mboten ditemuaken kali radro teruseh, kira-kira gak iso muni kaya ngeten iki. Nah, karena apa? Karena sing kula rungokne kengene kadro teruseh nggih kaya ngeten iki. Kalau kita telinga kita enggak kita dengarkan kepada masaih yang menjelaskan isinya kitabnya Allah, sampai yang dari keluar dari mulut pasti enggak benar, pasti enggak benar. Itu gambaran orang kafir itu bisu. Karena apa? Karena telinganya tuli, matanya buta, sehingga ucapannya sama sekali enggak ada yang enggak berbobot. Mek kokeh ngomong tok gak metu muatane blas. Padahal ciri khasnya wong sing oleh mendapatkan cahaya datangnya dari Allah itu akan selalu orientasi kepada akhirat, kepada Allah, mempersiapkan bekal kepada kematian. Apa sih sakjane sing ditunggu kita semuanya itu? Paling semuanya antri mati toh nggih. Ya makanya karena sudah pasti kita mati, kita persiapkan saja. Sesuatu yang pasti harus kita persiapkan. Panjenengan ibaratnya naik pesawat pasti beli tiket, kan sama persiapan uang, dipastikan jadwalnya pesawat jam 10, sama harus datang sebelum jam 10, kan seperti itu. Loh, mati itu juga sama Pak, seperti kita pergi itu. Kalau kita yakin itu adalah perkara yang pasti, maka bagi orang yang mendapatkan cahaya yang datangnya dari Allah, perkara-perkara yang ada kaitannya dengan informasi yang pasti kita persiapkan mulai sekarang. Seperti halnya kita pergi, mau naik kereta, pasti nanti dicegat sapam jalui tiket, kan sama tuku tiket toh nggih. Di loket pasti dimintai KTP, persiapkan KTP. Kita nanti di hadapan Allah pasti ditanya amal kita, pasti ditanya apa sing sampean lakoni teng donya. Kok kemudian kita tidak mempersiapkan perbuatan kita yang baik di dunia? Apa gak pedih menjing tengah akhirat wis kadung mati? Hadirin rahimakumullah, ini sekali lagi al-lil qasiyah, bagi orang yang keras hatinya. Mudah-mudahan kita dilembutkan hati kita oleh Allah. Lil qasiyati qulubum, bagi orang yang keras hatinya, min dzikrillah, dari mengingat Allah. Sebenarnya yang membuat hati itu keras karena lalai kepada Allah, lupa kepada Allah. Makanya dalam thariqah sebenarnya gak muluk-muluk yang diajarkan. Kita tuh di thariqah dipaksakan untuk berzikir dulu, berzikir dengan zikir jahar dulu, karena zikir jahar atau zikir di mulut itu nanti akan membimbing zikir di hati. Kalau zikir jahar sudah masuk ke hati, maka zikir hati akan terus dawamu dzikri, akan terus mengajak berzikir. Kalau sudah mengajak berzikir, hati ini lentur, hati ini lemas. Kalau sudah lemas, makanya mendengarkan pengajian, informasi yang datangnya dari para masyayikh jadi mudah masuk, jadi mudah paham. Allahumma. Tapi kalau hati masih mengeras, ibaratnya adalah seperti batu. Batu itu adalah
benda yang tidak mau bisa atau benda yang tidak bisa meresap air. Batu itu menolak air, makanya ketika datang air dia tidak bisa mengambil manfaat dari air itu karena memang mengeras. Bahkan orang kafir itu ulaika kal hijarati au asaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Naudzubillah. Ada orang itu yang oleh Allah dijadikan hatinya itu lebih keras daripada batu. Kalau batu ada lama yahbitu min khossatillah, batu aja ada yang terjatuh karena takut kepada Allah. Fayassaqaqu minhu napa? Ma, ada yang terbelah dan dia memancarkan air. Kalau hatinya orang kafir sama sekali tidak bisa kemasukan air. Makanya ini penyebab hati mengeras adalah karena zikir. Kita jalankan zikir yang hari ini sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Hak kula cerita apa napa enake gak gawe-gawe. Saya dulu pertama kali duduk di sini ngaji, insya Allah nggih sama kados panjenengan gak ngerti apa babar pisan. Ndak paham. Alhamdulillah oleh Allah diberi karunia istiqomah ngaji. Kemudian kita jalankan perintahnya guru, istighosah kita jalankan, kalimah thayyibah kita jalankan. Alhamdulillah gak koyok biyen. Allahumma alhamdulillah kalau Gusti Allah dipahamaken maca Al-Qur'an. Mudah-mudahan iki mengke menjadi semangat motivasi datang panjenengan sedaya agar kita yakin terhadap zikir yang diajarkan guru kepada kita, agar hati kita yang mengeras menjadi lembut sehingga kita mudah menerima petunjuk-petunjuk yang datangnya dari hati itu. Kalau lembut Pak ya, melihat hujan saja itu yang tampak itu karunia-Nya Allah. Hati ini lembut sampai seperti itu. Melihat segala sesuatu yang tampak hanya Allah. Subhanallah, subhanallah. Lare-lare ini kemudian subhanallah ndelok santri wedok ayu ya. Subhanallah wis dibaca ta durung. Subhanallah lek pas ngoten tok ya. Ya Allah, ya Allah. Ulaika mereka itu fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang nyata. Orang yang hatinya mengeras, orang yang susah menerima ajaran-ajaran Allah, tiang sing ora dituduhi aturane Gusti Allah itu mendustakan. Bahkan yang paling parah kalau mendengar kiai ngaji saja sudah didustakan. Sopo iki? Alergi kuping. Ya sudah. Yaitu umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh dulu tuh kalau dakwah 950 tahun. Kalau Nabi Nuh menyampaikan ayatnya Allah, langsung lambine niku digenyupeti kuping, Pak. Mulai saya panggang ngomong mawon digenutupi rai. 950 tahun Nabi Nuh dakwah didustakan. Makanya kita jangan termasuk orang yang mendustakan para alim ulama yang mengajak kita, yang menyampaikan ke kita, yang mengingatkan kita tentang urusan akhir. Sekali lagi, orang yang diberi cahaya oleh Allah, yang dadanya diberi cahaya oleh Allah adalah orang yang dilapangkan dadanya dan ditenangkan batinnya. Makanya yang bisa menjawab panjenengan sendiri-sendiri, apakah hari ini saya sudah merasa tenang batin saya dengan seluruh ketetapan yang diberikan Allah? Apakah hari ini saya sudah merasa lapang dada menjalankan perintah-perintahnya Allah, sehingga semua yang diperintahkan Allah, baik itu berupa perintah maupun larangan, yang perintah kita jalankan dengan berlapang dada, larangan kita tinggalkan dengan berlapang dada. Jika sudah, maka kita harus bersyukur yang sebesar-besarnya kepada Allah. Karena wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dilapangkan oleh Allah, dikehendaki untuk memperoleh petunjuk, maka dadanya akan dilapangkan untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, mudah-mudahan kita terus dijadikan oleh Allah berguru, karena tanpa guru, tanpa ada nabi, mustahil kita memperoleh petunjuk.
tanpa guru mustahil kita mendapatkan jalan petunjuk. Karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah jika malam ini kita di sini dikumpulkan Allah untuk kembali kepada Allah, untuk menuju akhirat, untuk mencari bekal kita sebelum kematian kita datang. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.